Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beristiqomah sampai detik-detik terakhir malam bulan suci Ramadan. Kita paham bahwa dalam agama kita ini kemuliaan itu ada pada akhirnya. Selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nilai sesuatu ibadah ada pada akhirnya. Makanya kita kenal dengan husnul khatimah. Kita lihat bagaimana malam di luar bulan suci Ramadan itu kemuliaan malam ternyata ada pada sepertiga malam terakhir, bukan pada awal malam. Begitu pula dengan umur, dikatakan husnul khatimah ketika dia bisa menutup umurnya di akhir umurnya dengan kebaikan. Makanya di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Kata Nabi, ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal sedikit, tinggal sehasta. Akan tetapi catatan takdir mendahuluinya. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Ternyata akhirlah yang menentukan. Kemudian Nabi kembali melanjutkan sabdanya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli jannah wa yadkhuluha. Dan ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka sampai-sampai jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta. Tetapi kemudian catatan takdir mendahuluinya, kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni surga dan dia masuk ke dalam surga. Ternyata akhir itu menentukan segalanya. Sehingga begitu pula dengan bulan Ramadan. Bahkan di hari Jumat kata Nabi, di sana ada waktu di hari Jumat yang apabila seorang hamba berdoa maka doanya pasti diijabah. Maka kebanyakan ulama mengatakan bahwa waktu yang mustajab pada hari Jumat adalah di ujung Jumat, yaitu pada sore hari. Maka demikianlah dengan bulan suci Ramadan. Kita sudah berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan, dan ini adalah tentu kegembiraan bagi kita sekalian karena kita masih diberi taufik oleh Allah untuk terus beribadah di detik-detik terakhir yang menentukan apakah dosa kita diampuni atau tidak di bulan yang penuh ampunan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sedikit di malam hari ini kita akan mentadabburi salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui kesaksian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa tersebut adalah doa yang tentu semua kita sudah hafal, bahkan anak-anak kita pun juga hafal, yaitu doa sapu jagat atau doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan dalam riwayat yang lain Imam Muslim meriwayatkan bahwa Anas bin Malik apabila hendak berdoa, dia pasti berdoa dengan doa ini. Dan kalaupun dia berdoa dengan doa yang lain, pasti dia menyelipkan doa ini. Makanya doa ini sering kita dengar ketika misalnya imam membaca doa, pasti di dalamnya ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita dengar khatib ketika khutbah membaca doa, di akhir khutbahnya ada doa ini. Kemudian imam ketika membaca doa qunut di salat witirnya ada lagi doa ini. Memang doa ini adalah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita sedikit mereview kembali doa ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam berdoa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis hasan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Nabi, berdoalah kepada Allah dengan kondisi kalian yakin bahwa doa itu akan diijabah. Wa innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan Allah tidak mengijabah doa dari hamba-hamba yang lalai. Di antara makna lalai dalam berdoa adalah tentu ketika doa itu hanya sampai di lisan saja, hanya sampai di bibir, kemudian tidak disertai dengan penghayatan yang mungkin sebabnya karena kita tidak mengetahui kandungan maknanya.
Maka tentu penting di hari yang mulia ini, di malam-malam yang kita banyak berdoa di dalamnya, sangat penting mungkin kita mentadabburi salah satu doa dari doa-doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Makna doa ini adalah, Ya Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan. Ya Allah, berikanlah kami di akhirat kebaikan, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Di dalam doa ini, di sana diminta kebaikan. Kenapa kebaikan yang diminta? Karena memang semua warna-warni kebahagiaan kita ternyata terkumpul dalam satu kata, yaitu baik. Pasangan kita menjadi kebahagiaan bagi kita kalau pasangan kita baik. Pekerjaan kita menjadi kebahagiaan bagi kita kalau pekerjaan kita baik. Terlebih lagi anak-anak. Anak-anak kita menjadi kebahagiaan bagi kita kalau kemudian anak-anak kita itu anak-anak yang soleh dan anak-anak yang baik. Jadi semua kebahagiaan itu terjadi kalau dia baik. Oleh karenanya baik itu hanya Allah yang memberi. Kita mungkin bisa memilih kriteria pasangan yang kita pilih, tetapi Allah lah yang menjadikan pasangan kita itu akhirnya baik. Pekerjaan kita Allah yang menjadikan baik. Terlebih lagi anak-anak yang kalau kita bilang A kemudian dia berlaku B, yang susah kita kontrol, maka doa sangat diperlukan untuk anak keturunan kita, karena Allah lah yang menjaga mereka dan Allah yang menjadikan dia baik. Kemudian doa yang kedua, wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka, atau jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kita ketahui bahwa azab neraka itu memang tempatnya di dunia. Tetapi bukankah semua pintu-pintu neraka itu di dunia? Neraka itu di akhirat. Tetapi bukankah semua pintu-pintu neraka itu ada di dunia, yaitu keburukan dan kemaksiatan. Jadi konsekuensi dalam meminta dijauhkan dari azab neraka adalah, ya Allah, jauhkanlah kami dari dusta. Karena dusta itu adalah pintu azab neraka. Ya Allah, jauhkanlah kami dari khianat. Karena khianat adalah pintu azab neraka. Jadi meminta dijauhkan dari azab neraka artinya meminta dijauhkan dari segala keburukan dan maksiat. Karena itu semua pintu azab neraka. Tidak mungkin kita meminta dijauhkan dari azab neraka tetapi kita masuk dari semua pintunya. Kita menyentuh semua pintu azab, dan pintu-pintu azab neraka itu seluruhnya di dunia. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketika kita kemudian membaca doa ini di setiap malam, tahukah kita apa yang menjadi barometer bahwa doa ini dikabulkan oleh Allah atau tidak? Maka yang menjadi ciri-ciri bahwa Allah berkehendak baik atas diri kita adalah kita akan dibuat peduli dengan agama ini. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan pahamkan dia atas agamanya. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kehadiran kita di masjid ini dalam rangka sholat isya secara berjamaah, kemudian mendengarkan sedikit nasihat, kemudian kita melanjutkan ibadah kita sholat tarawih secara berjamaah, ini diantara ciri-ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita sekalian. Banyak sekali saudara-saudara kita yang masih berada di luar masjid meninggalkan amalan-amalan yang diwajibkan, bahkan meninggalkan keutamaan. Itu tentu merupakan hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi di malam yang mulia ini. Tetapi kehadiran kita ketika kita telah selesai makan malam, kemudian kita lebih memilih untuk hadir di masjid daripada memilih banyak pilihan. Di antaranya kita tentu bisa memilih tidur setelah makan malam. Kita mungkin bisa memilih untuk menonton TV, kita bisa memilih untuk jalan-jalan, kita bisa memilih untuk tetap di rumah. Tetapi kemudian Allah memberikan kita taufik untuk kita terus bisa istiqomah dalam beribadah di malam yang mulia ini. Karena kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya sholat atau pahala sholat satu malam penuh. Dan malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ini, sehingga patutlah kita menghidupkan malam-malam yang ini dengan kadar minimal. Minimal kita menghidupkan malam dengan ibadah, yaitu sholat maghrib di masjid, sholat tarawih di masjid, kemudian sholat subuh di masjid. Itu minimal, sehingga kita banyak mendapatkan keutamaan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Demikianlah kepada iman yang dimuliakan Allah, tausiah yang bisa kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk sisa Ramadan kita.
Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.